Kemudian ayat yang pertama dan terakhir diturunkan. Permulaan ayat Al-Quran yang diturunkan ialah beberapa ayat pada permulaan surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbika, seperti telah kita terangkan dalam hadis Bukhari. Adapun yang terakhir diturunkan adalah firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 281 yang berbunyi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya. Ini adalah pendapat yang benar dan kuat menurut kesepakatan para ulama, yang tokohnya Imam Suyuti, yaitu pendapat ini dikutip dari Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwasanya ia berkata ayat Al-Quran yang terakhir turun ialah wattaqu yawman turja'una fihi Allah. 9 hari setelah diturunkan ayat tersebut, Nabi Muhammad SAW wafat pada malam Senin tanggal 3 Rabiul Awal. Adapun sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa ayat Al-Quran yang terakhir turun itu adalah firman Allah pada surah Al-Maidah 3, yaitu Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu serta telah kuridai bagimu Islam itu sebagai agama. Pendapat ini kata ulama kurang tepat kalau sebagai ayat yang turun kepada Rasulullah SAW, karena pada waktu beliau melaksanakan haji wada. Pendapat ini tidak tepat kalau ini dikatakan sebagai ayat yang terakhir turun, karena ayat ini turun ketika beliau sedang melaksanakan haji wada, yaitu ketika beliau wukuf di Arafah. Setelah itu beliau masih hidup selama 81 hari, dan sebelum beliau wafat turunlah sebuah ayat dari surah Al-Baqarah tadi, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, yaitu 9 hari sebelum itu. Maka ayat itulah yang terakhir turunkan, bukan ayat pada surah Al-Maidah. Inilah pendapat yang kuat. Dengan turunnya ayat ini terputuslah wahyu dan sekaligus sebagai akhir daripada hubungan antara langit dan bumi. Setelah turun ayat Al-Quran ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pindah ke pangkuan yang maha agung, yaitu wafat setelah beliau menyampaikan amanat dan risalah serta menunjukkan ajaran.
ayat Al-Maidah ayat 3 sebagai ayat yang terakhir diturunkan, dalil yang menunjukkan bahwa ayat pada surah Al-Maidah diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa salah seorang Yahudi pernah menghadap Umar bin Khattab dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, ada sebuah ayat dalam kitabmu yang kalau diturunkan kepada kami golongan Yahudi, niscaya akan kami jadikan hari raya terhadap turunnya ayat itu." Umar bertanya, "Ayat yang manakah yang Anda maksudkan?" Ia menjawab, firman Allah yang berbunyi, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islaman dinan." Demi Allah, sungguh aku tahu benar tempat diturunkannya ayat tersebut, serta saat diturunkannya ayat tersebut diturunkan pada waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Arafah pada hari Jumat setelah asar. Tegasnya ayat tersebut diturunkan pada suatu hari raya Islam yang paling besar, yaitu hari raya yang melebihi hari yang lainnya. Lalu catatan Imam Al-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran mengemukakan beberapa persoalan tentang ayat yang pertama dan yang terakhir diturunkan. Jawaban beliau berkenaan dengan persoalan tersebut dapat kami simpulkan sebagai berikut. Persoalan pertama, bahwasanya telah diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Sahihain, dari hadis Jabir bin Abdullah bahwa ia ditanya, ayat Al-Quran manakah yang pertama diturunkan? Ia menjawab, "Ya ayyuhal mudaththir." Dia dibantah, bukan, melainkan Iqra bismi rabbik. Lantas berkata, "Aku akan menceritakan kepadamu tentang apa yang pernah Rasulullah SAW ceritakan kepada kamu." Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aku pergi ke Gua Hira dan setelah menetap di sana, aku pulang turun dari bukit menuju lembah. Aku memandang ke muka dan ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Kemudian aku memandang ke langit. Tiba-tiba tampaklah Jibril dan aku menjadi gemetar. Aku segera mendatangi Khadijah dan berkata kepadanya, 'Selimutilah aku.' Lalu Allah menurunkan, 'Ya ayyuhal muddaththir.' Hadis tersebut menunjukkan bahwa ayat pada surah Al-Muddaththir adalah ayat yang pertama kali diturunkan. Pendapat tersebut dikomentari oleh As-Suyuti dengan beberapa jawaban. Yang pertama, pertanyaan ini berkaitan dengan turunnya satu surah secara sempurna. Jadi kalau satu surah secara sempurna itu ya al-muddathir sampai selesai, itu lebih awal turunnya daripada surah ya, Al-Alaq. Itu surah. Ya. Pertanyaan berkaitan dengan surah. Jelaskan bahwa Al-Muddathir diturunkan secara sempurna sebelum diturunkan surah Al-Iqra dan surah Al-Alaq secara sempurna. Karena surah Iqra, surah Al-Alaq yang pertama diturunkan adalah hanya bagian awalnya saja. Jadi kesimpulan gitu. Kalau kita ditanya ya tentang surah, maka ya, surah yang pertama kali itu adalah Al-Muddathir. Kalau pertanyaan itu tentang ya ayat-ayat Al-Quran, maka itu adalah Al-Alaq. Itu jalan tengah yang terbaik. Kemudian
tentang ya khilafnya tadi ayat ya, ulama banyak mengatakan ayat yang terakhir turun adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu. Kemudian ada juga yang mengatakan tadi ya menurut riwayatnya ya sudah jelas, yaitu yang terakhir turun adalah wattaqu yawman turja'una fi Allah. Maka jalan tengahnya adalah sedangkan al-yauma akmaltu lakum dinakum itu adalah ayat-ayat yang berkaitan ya jawabannya adalah yang berkaitan tentang ya penyempurnaan Islam, berkaitan dengan penjelasan hukum-hukum dan ketetapan tentang masalah-masalah halal haram dan sebagainya. Jadi kalau ya menyangkut masalah hukum, kesempurnaan agama dan semacamnya itu yang terakhir pun adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu berkaitan dengan masalah. Dengan demikian maka ya dengan turunnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum, maka tak ada lagi ayat-ayat dan hukum-hukum yang turun seperti itu. Itu kalau berkaitan dengan masalah yang dimaksud begitu, itu untuk mengambil jalan tengah.